Anxiety muncul ketika kita berusaha untuk melihat masa depan. Apa yang mungkin bisa kita capai, artinya potensial diri kita, apa yang mungkin bisa salah, what could go wrong. Kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah mencoba. Siap. Yang mungkin terjadi adalah kita lebih value penilaian orang lain terhadap diri kita dibandingkan bagaimana kita menilai diri kita. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial. Ada Mas Nagu Tejena. Halo Bilal. Selamat datang Mas. Ini bukan sembarang orang loh, psikolog plus bestseller author. Kongres untuk bukunya. Luar biasa. Teman-teman aku pada up story semua. Oh ya? Aku yang sudah lama hilang. Oh ya? Serius? Iya. Oke. Dan wah keren banget. Terus aku notice ada satu postingan dari teman aku yang ngutip dari quotes-nya Mas Nagu. Dan aku kayak, wah ini menarik nih kalau ngajak Mas Nagu ke podcast Suara Berkelas. Dan ya teman-teman Suara Berkelas yang ngerasa bahwa aduh hari-hari aku tuh males banget gitu ya. Mereka tuh masih ngerasa ketika bangun pagi itu mungkin rindu masa-masa semangat saat bangun pagi untuk berangkat sekolah. Dan ada yang curhat ke aku dan di Suara Berkelas juga, bahkan di platform sekelas mereka curhat di DM, gimana ya Mas supaya kita bisa semangat menjalani hari seperti masa-masa sekolah dulu. Dan sekarang ketika berangkat kerja nih, kayak berat banget untuk bangun, berat banget untuk bisa semangat seperti fase-fase sekolah dulu gitu. Apa yang bikin kita tuh di fase ini Mas Nago? Ada nggak solusinya? Sebenarnya pertama-tama yang aku pengen bilang adalah itu fase yang wajar ya. Jadi waktu kita kecil kan, ya dunia tuh relatif sederhana gitu gak sih? Apa sih paling bangun, sekolah, pulang mungkin main sama temen, ada buat PR sedikit, nonton TV, ketawa-ketawa bareng keluarga. Udah dan besok mengulang lagi hal yang sama. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi itu relatif mudah sebenarnya. Beda sama kehidupan dewasa, di mana tantangannya variatif. Kita nggak cuma mikirin pekerjaan, kita mikirin cicilan. Sibuk membanting tulang untuk bayar berbagai cicilan, tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit. Sudah anggota keluarga sakit, kita harus menanggung beban, tiba-tiba ada teman yang nyebelin. Tiba-tiba diri kita sendiri punya permasalahan psikologis mungkin. Jadi banyak hal yang harus kita juggling berbarengan, tantangannya makin banyak, tantangannya makin advance. Nggak heran kalau kita tuh kewalahan dalam prosesnya. Gitu. Kalau ditanya gimana solusinya, ya mungkin salah satu hal yang muncul di kepalaku adalah tadi misalkan ketika kita berada di situasi ini, lama-kelamaan tuh kita ngerasa hampa gitu gak sih? Tadi dibilang kesehariannya. Kita bangun tanpa ada perasaan semangat, kita bangun dengan kekosongan yang menanti, kayak kita gak mau berhadapan dengan semua masalah-masalah yang menyulitkan ini. Cara pertama yang bisa membantu kita untuk kembali semangat seperti waktu kita kecil dulu adalah dengan menemukan apa yang kita look forward. Kalau kecil kan meskipun kita bilang semangat sekolah, sebenarnya kan dicari bukan belajarnya kan. Ketemu teman, main di jam istirahat, atau ada orang yang kita suka gitu kan. Kehidupan dewasa mungkin juga kayak gitu. Ketika kita ngerasa kosong, berarti kita ngerasa kita belum memiliki arah kita tuh mau kemana. Nah, pertama-tama itu yang kita cari dulu. Kalau kamu di usia sekarang dengan semua rutinitas, distraksi, kesibukan ini, apa sih yang kamu harapkan sebenarnya dari hidup kamu? Dengan mengetahui itu jadi langkah awal untuk mulai memantikan semangat di dalam diri kita. Wah menarik ya. Karena kita ngerasa bahwa hal-hal di luar sana yang datang ke kita itu kayak distraksi gitu. Betul. Bisa jadi orang-orang yang nggak ada tujuan. Let's say ini terkesan berat banget ya kata-katanya tujuan hidup gitu. Jadi orang nggak tahu tujuan hidupnya. Ketika bangun pagi aja, kalau di konsepnya Jepang kan ikigai ya. Ketika bangun pagi kan tahu mau ngapain ya. Tapi banyak orang di luar sana masih ke mindset SD dulu kali ya. Mindset masih sekolah dulu ya. Bangun pagi ya nggak tahu mau ngapain ya. Kerja dan ngelakuin sesuatu dan pekerjaan yang mereka benci. Jadi makin kayak Mas Nagu bilang tadi makin kompleks nih. Makin sulit untuk juggling gitu ya. Nah, apa yang bikin orang-orang itu
ngerasa bahwa wah aku hilang jati diri nih. Aku sering dengar ya kata-kata hilang ya. Dan relate sama Mas Agung ya. Aku yang sudah lama hilang. Banyak orang ngerasa bahwa aku udah hilang nih jati dirinya. Aku udah hilang nih fase semangatnya gitu. Apa yang bikin orang hilang? Ya. Ketika kita disibukkan dengan semua rutinitas yang kayak tadi itu, tuntutan, ekspektasi, tanggung jawab, peran-peran yang kita harus penuhi, itu tuh kayak kita seperti sepotong kayu yang hanyut di mungkin sungai, lautan, dan lainnya. Jadi kita tidak memiliki tenaga untuk bergerak dan kita hanya mengikuti kemana dunia ini membawa kita. Orang tua suruh sekolah, sekolah. Lulus kerja disuruh kuliah, kuliah. Pasangan kita nyuruh kita, ayo segera nikah, nikah. Jadi lingkungan yang mengarahkan kita tuh kayak kayu yang ikut sana sini. Gitu kan. Nah, yang aku coba untuk encourage dari orang-orang yang membaca bukuku atau orang-orang yang datang ke sesiku, bisa nggak sih kita mencoba jangan hanya membiarkan lingkungan yang menyetir kita ke sana sini, tapi kita juga punya arah sendiri. Jadi jangan seperti sepotong kayu, tapi jadilah seperti sebuah kapal yang bisa punya arah. Aku mau ke sini, aku mau ke situ, dan seterusnya gitu. Meskipun mungkin ya kalau kita ngomong ya punyalah tujuan hidup, punyalah mimpi. Kesana kan kayak klise banget ya. Kayak, apa sih di umur segini masih mikirin mimpi, itu kan gak praktikal, itu kan belum tentu terwujud. Iya memang belum tentu terwujud. Tapi esensinya itu bukan tentang kamu bakal mencapai mimpi itu atau enggak. Esensinya itu kamu punya mimpi. Karena meskipun itu terwujud atau enggak, tapi punya mimpi ini yang buat kamu bangun. Yes. Setuju gak kira-kira? Setuju banget. Aku pernah nulis juga di buku pertama aku, Jalan Inspirasi. Itu persis kayak Mas Nagu tadi gambarkan. Yang sebenarnya bikin aku semangat bangun pagi itu bukan karena ada mimpinya itu. Tapi kayak langkah kecil itu loh. Langkah kecil kayak wah. Misalnya mimpi aku tuh pengen punya podcast yang bisa hadirin tamu-tamu top di dunia misalnya. Jadi ya mulai aja deh kecil-kecil, aku ngomong sama diri sendiri, aku kayak belajar podcast atau ngundang teman-teman aku, dan sekarang udah di level bisa ngundang Mas Nagu gitu. Jadi itu kan langkah-langkah kecil yang oh iya aku belum di sana tapi aku udah ngelangkah gitu loh. Benar. Itu aku suka banget bagian kayak kayu tadi. Kayak misalkan punya mimpi, kita pengen punya podcast yang mengundang tamu-tamu top dunia gitu kan. Katakanlah sejelek-jeleknya itu tidak tercapai. Tapi tidak tercapai itu berarti kita sudah berada di level mengundang tamu-tamu top di Indonesia gitu misalkan. Itu sangat berbeda jauh dengan diri kita yang belum punya mimpi dulu itu gitu kan. Gitu. Ada kutipan yang aku baca kemarin di Instagram, kalau dibilang kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah mencoba. Siap. Ya kan? Karena ada orang kayak punya mimpi, tapi nggak pernah coba kan, belum pernah langkah kayak aku bilang tadi, langkah 1, langkah 2 belum kan. Dan kita yang udah di langkah 1, 2 ngerasa tertinggal dibanding ke langkah 10, tapi kita sebenarnya lebih di depan dibanding orang yang bahkan tidak mencoba. Benar. Meskipun pada saat mencoba ini kita overwhelmed, kita sakit, pasti ada penolakan, malu, takut dan lainnya, tapi at least kita ini sedang berada di perjalanan mencoba untuk mewujudkan itu. Berbeda dengan mungkin kita yang dulu atau orang-orang yang hanya melihat dari pinggiran aja. Kalau dibayangkan kayak lapangan bola, kita tuh sedang main nih. Meskipun permainan kita dibilang jelek, banyak buat kesalahan dan lainnya, tapi kita sedang di lapangan. Nggak cuma hanya ngelihat dari bangku penonton. Gitu. Nggak cuma komentar doang ya, biasanya orang upload story jelek banget mainnya gitu kan. Gitu. Oke, menarik ya. Dan ngomongin, aku masih gimana ya, masih berkesan banget sama kata-kata Mas Nagu tentang tadi kayak kayu di derasnya sungai gitu ya, di ombak-ambingnya. Nah, gimana kita bisa tahu tanda-tanda kita jadi bagian dari kayu tersebut? Tanda-tanda apa yang bikin kita, oh ternyata aku selama ini hilang itu diri. Aku bangun pagi, aku dapat gaji yang gede, lumayan aku bekerja, tapi sebenarnya aku lagi nggak di jati diri yang sebenarnya aku ingin capai. Ada nggak tanda-tanda ya? Iya. Dulu waktu nulis buku itu, sekitar 50% naskahnya udah jadi, tapi aku belum nentuin judulnya, gitu. Konsepnya tahu, oh ini bakal bahas tentang menemukan diri sendiri, being authentic, mencari jati diri. Tapi judul yang pas belum tahu. Akhirnya aku nemu satu kalimat tuh pada saat aku nulis salah satu chapternya, aku yang sudah lama hilang. Aku ngerasa entah kenapa kalimat tuh sangat mencerminkan
feeling orang yang ada di fase-fase yang aku berusaha jadikan target audiensnya. Gitu. Kita nggak tahu secara pasti apa sih yang sedang ku alami ini. Kita nggak tahu secara pasti dari mana sih sumber keresahanku ini. Tapi aku ngerasa tuh kayak hilang. Aku ngerasa tuh kayak aku nggak ada arah. Aku tersesat. Aku nggak tahu siapa diriku. Aku nggak kenal siapa diriku. Itulah feeling atau sensation yang menandakan bahwa kita sedang berada di fase itu. Outcome-nya bisa macam-macam. Kayak tadi kita ngomongin keseharian yang kosong. Kayak tidak ada maknanya. Hal-hal yang membuat kita passionate dulu, atau hal-hal yang bisa membuat orang lain passionate, kita ngerasa hambar. Dan kadang bahkan mungkin muncul resentment, kebencian, kekecewaan, komentar negatif kepada dunia. Kan banyak tuh misalnya di Instagram, di Twitter. Karena media sosial itu anonim, kita bisa menyampaikan semua hal-hal yang buruk dalam diri kita dan melemparnya ke semua orang yang kita temui di sana gitu kan. Kadang itu mungkin bentuk kekecewaan kita terhadap dunia dan kita menembakkan itu ke orang-orang lain dengan harapan mereka tuh juga tahu bahwa dunia ini mengecewakan. Jadi bentuk kebencian tuh nggak cuma ke diri kita, tapi kadang kita proyeksikan ke orang-orang lain. Itulah mungkin ciri-ciri gitu kayak ketika seorang berada di fase-fase kayak gini. Gitu. Menarik ya. Karena ini sorry bagi teman-teman yang mungkin tersinggung kalian. Jadi aku notice banyak orang-orang yang komen negatif di postingan orang lain. Itu kan nggak pakai username asli. Iya, mereka nggak pakai foto aslinya atau second account atau di private lah. Coba bayangin itu orang dengan komen yang sama, dia pakai versi dia sendiri, nama lengkapnya gitu, tanggal lahirnya segala macam gitu. Apa dia berani gitu? Apa dia autentik, berani jadi autentik dari POV dia sendiri? Kan rata-rata orang-orang yang sorry for saying ya yang pengecut gitu loh. Tapi mereka rela ngatain orang apa atau apapun itu. Bahkan dia nggak kenal itu orang tersebut. Itu aku notice ternyata iya juga ya. Nggak mungkin tiba-tiba ada sosok apa tokoh yang kita lihat sisi positifnya menarik atau apa, tiba-tiba komen di akun perselingkuhan. Ya. Karena apa sih istilahnya? Akuntabilitas gitu ya. Kita bertanggung jawab atas nama kita sendiri, atas diri kita sendiri, dan tidak bersembunyi di balik semua anonimitas yang ada di internet gitu. Karena kan ketika kita menaruh nama kita, ini loh gue Nagu, ini loh gue Bilal, kita tuh bertanggung jawab atas nama kita, atas diri kita, gitu kan ya. Artinya itu mendorong kita tuh menjadi lebih baik. Kalau lu, Bilal, menampilkan diri di internet, di dunia, lu gak boleh malu-maluin dong. Lu harus berusaha menjadi the best version of you. Yes. Dan itu membuat kita memikirkan 2 kali, 3 kali, apapun yang akan kita keluarkan gitu. Nah itu yang mungkin orang-orang juga perlu, sedikit coba gitu ya. Jangan cuma mungkin kayak tadi katanya pengecut berlindung di balik kenyamanan di era internet ini, tapi dengan bisa menampilkan diri dan bertanggung jawab atas diri kamu itu. Gitu. Di balik semua pembahasan yang dari tadi kita gali ya, apakah semua hal tadi itu ada kaitannya dengan anxiety? Iya. Aku pernah nonton film ya mas, yang Inside yang kedua. Iya. Saya kedua itu kan ada banyak perasaan di situ kan, ada joy, ada sadness, ada anger. Dan yang terbaru itu ketika dia masuk di fase remaja, si Riley itu kan ketemu dengan karakternya anxiety ya. Iya. Dan anxiety kan take over everything kayak di fase 20-an kita dikit-dikit anxiety. Mau nulis buku, tiba-tiba ada anxiety masuk. Mau bikin konten anxiety masuk. Apakah itu hal yang wajar? Dan gimana cara kita bisa meredam anxiety? Atau nggak usah diredam, kita hadapi anxiety. Karena si karakter itu selalu bilang kayak I'm not good enough. Mungkin mau olahraga atau mau berkompetisi, kayak aku nggak sebagus yang aku bayangkan, ya udah aku menyerah gitu. Gimana dari kacamata Mas Nagu? Jadi gini, ya film itu cukup menggambarkan gitu ya tentang apa yang terjadi pada manusia, terutama mungkin highlightnya itu di fase pendewasaan gitu kan ya. Ketika kita bertumbuh, kita akan mulai mengeksplor kemampuan baru dan perasaan baru. Salah satunya ya anxiety.
Tapi kita perlu pahami dari mana anxiety ini muncul. Jadi manusia itu punya kapasitas otak yang luar biasa. Kita nggak hanya bisa hidup di saat ini, tapi kita bisa lompat ke masa lalu dan bisa lompat ke masa depan. Anxiety muncul ketika kita berusaha untuk melihat masa depan. Apa yang mungkin bisa kita capai, artinya potensial diri kita, apa yang mungkin bisa salah, what could go wrong, gitu kan. Anxiety hadir dengan tujuan bahwa lo harus mempersiapkan segalanya sebaik mungkin supaya lo bisa ke track yang full potensial. I'm not good enough. Oke, kita setir berusaha supaya menjadi lebih baik. Ini masih belum bagus, ini belum sempurna. Oke, setir menjadi lebih sempurna. Anxiety, ya meskipun itu tidak nyaman ya di dalam diri kita ya, tapi itu esensial untuk mendorong kita untuk menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Dan memang kuncinya dari merasakan perasaan-perasaan ini adalah dengan untuk bisa mengeksplor semua jenis perasaan yang muncul dalam diri kita di berbagai situasi dan memprosesnya dengan baik sih. Karena di akhir film itu aku notice kalau semua perasaan tadi ada joy, ada sadness, ada anger, ada disgust, embarrassment. Bahkan anxiety juga kan saling memeluk ya, saling pelukan, saling berkontribusi satu sama lain di hidup kita, terutama di usia 20-an saat ini. Tapi kenapa orang-orang justru nggak kasih space nih untuk joy masuk, sadness masuk? Karena aku ingat waktu aku masih kecil ya, itu kalau aku naik sepeda, kalau jatuh kan ketawa-ketawa atau nangis, ekspresif atau ngayuh lagi. Bener. Tapi di usia 20-an ini rata-rata orang kalau konteksnya naik sepeda, mau coba muka bisnis, mau nulis buku atau apapun itu, sekali fail, ya udah nggak ada lagi joy di sana, nggak ada lagi sadness di sana. Langsung anxiety, dan anxiety-nya bukan dari kacamata I'm not good enough, aku bisa jadi lebih better, tapi I'm not good enough, ya udah kubur deh mimpi itu. Ya, kenapa ya? Kenapa kita tidak se-resilient waktu kita kecil gitu? Benar ya. Tapi aku juga menyaksikan itu ya. Misalkan kayak aku ngeliat, aku kan baru ada anak ya, umur 1,5 tahun ya. Kalau dia jalan, jatuh, itu yang lebih heboh kami kayaknya ya. Aduh kenapa gitu kan. Mamanya, aku, ataupun orang sekitar tuh lebih heboh gitu. Dianya diam, bingung. Tapi karena lihat kita panik, dia ikut nangis gitu loh. Mungkin somehow kita tuh belajar di lingkungan kita apa yang bahaya dan apa yang enggak gitu. Jadi dulu mungkin kita bisa mudah ketawa meskipun kita baru melakukan kesalahan gitu kan ya. Tapi seiring waktu mungkin kita belajar, oh berarti ini tuh harus hati-hati. Lain kali aku gak boleh jatuh, lain kali aku gak boleh buat kesalahan. Nah cuma masalahnya itu mulai berlebihan. Kita tidak hanya berhenti melakukan kesalahan, kita berhenti mencoba. Nah itu yang akhirnya menghalangi kita untuk ya tadi merealisasikan full potensial itu. Kalau ditanya gimana caranya untuk overcoming hal-hal kayak gini, nggak ada jawaban yang mengenakan sih. Iya, bener. Mau nggak mau, sebagaimana kita terbuka untuk merasakan perasaan joy atau kasih sayang atau bahagia dan lainnya, kita juga mesti terbuka dengan merasakan perasaan sakit. Kita mesti terbuka untuk merasakan perasaan cemas, perasaan takut. Dan salah satu perasaan yang juga mungkin sering kita hindari adalah malu. Iya, gak sih? Iya, itu berat sih. Yang di film saya juga kayak malu itu kenapa sih? Kenapa harus malu gitu ya? Iya ya, kayak ngerasain gak sih kalau kita ngupload konten gitu loh. Naruh muka kita, ngomong. Kayak jadi conscious sama semua kesalahan di diri kita gitu gak sih? Bener. Apa ya? Suara gue kok ternyata cempreng gitu gak sih? Iya. Ya itu suatu hal yang apa namanya ya? Terjadi pada banyak orang gak sih kayaknya? Self-doubt ya. Tapi dulu kayak mau kenalan sama orang, ya gak apa, kenalan aja gitu. Halo Bilal gitu. Tapi sekarang kalau mau kenalan itu harus belajar dulu di buku How to Influence People kan. Harus nonton TED Talks dulu gimana cara approach orang gitu. Harus nonton konten-konten cara deketin cewek. Tapi kenapa ya? Apa yang bikin kita tuh kasih kontrol ke embarrassment untuk nguasain kita sama anxiety tadi ya? Itu ada hubungannya sebenarnya dengan kehilangan diri yang tadi. Ketika kita malu, ya ini dalam konteks malu yang salah ya. Tentu kan ada malu yang benar ya. Dimana kita
membuat kesalahan dan sebaiknya tidak melakukannya lagi. Tapi kadang ketika kita sudah tahu kita benar, kita masih malu gitu kan ya. Nah, yang mungkin terjadi adalah kita lebih value penilaian orang lain terhadap diri kita dibandingkan bagaimana kita menilai diri kita. Kayak misalkan nih, aku ke depan ngomong, lalu aku lagi berusaha untuk menjelaskan poin yang bagus, tiba-tiba suaraku cracking gitu ya, gitu misalkan. Orang kan pasti akan notice itu. Dan orang akan mulai memunculkan asumsi-asumsinya. Dan aku tahu orang itu akan memunculkan asumsi itu. Dan mulai terbentuk di kepalaku bagaimana penilaian orang itu terhadap diriku. Apalagi kalau dalam konteks orangnya dalam jumlah banyak. Makanya ketakutan terbesar manusia kan salah satunya adalah public speaking. Iya benar. Itu kayak lo dinilai sama 300 orang sekaligus, 1000 orang sekaligus. Sementara suara kita untuk diri kita cuma 1. Nah, sekarang challenge-nya adalah bagaimana kamu bisa tetap menilai dirimu secara positif, secara yang kamu tahu realistis dan juga mungkin mengarah ke yang positif. Dan itu gak kalah sama bagaimana orang lain menilai diri kamu. Itulah bagaimana cara kita untuk lebih terkoneksi sama diri dan lebih percaya sama penilaian diri kita ke diri sendiri dibandingin penilaian orang lain ke diri kita. Gitu. Menarik. Aku juga jadi penasaran nih sama perasaan yang banyak anak-anak teman-teman sekelas ini tanyakan ke aku, ke followernya, ke akunnya sekelas. Gak enakan. Oh, people pleaser ya. People pleaser. Okay. Mungkin aku bisa tanya langsung dari POV-nya psikolog ya. Kenapa perasaan people pleaser ini muncul? Dan meledaknya di usia yang 20-an justru ya. Berat banget bilang no gitu. Berat banget bilang no. Dan apakah ini dipengaruhi juga sama lingkungan kita yang dimana tuntutan keluarga, tuntutan sosial, atau penolakan yang sering terjadi di teman-teman di lingkungan pertemanan. Apa yang membentuk orang kayak si paling people pleaser itu? Aku suka kalau Aku suka kalau bahas people pleaser ini karena di awal kesannya itu tentang mengutamakan orang lain. Ya. Aku ingin memuaskan ekspektasi papaku. Aku ingin memuaskan ekspektasi dosenku. Aku ingin memuaskan ekspektasi temanku. Aku tidak ingin mereka merasa uncomfortable. Jadi aku berusaha untuk selalu serving mereka dan membantu mereka gitu. Kesannya ini tentang mereka. Tapi sebenarnya root atau akar dari people pleaser adalah diri kita. Kita takut orang-orang penting tadi itu menganggap diri kita negatif. Bilal orangnya cuek ya, kalau diminta tolong nggak langsung mau. Bilal anaknya kurang sopan ya, saya lagi berdiri sini kok nggak disilahkanin duduk. Kita takut orang lain punya persepsi yang buruk tentang kita. Makanya kita berusaha untuk pleasing mereka, bukan untuk kepentingan mereka, tapi supaya kita diterima oleh mereka. Jadi fokus utama itu bukan tentang bagaimana kebahagiaan orang lain itu. Fokus utama adalah bagaimana kita sebagai manusia ingin memenuhi kebutuhan untuk diterima oleh masyarakat. Gitu. Kebayang gak maksudnya? Kebayang karena pernah relate gitu. Tapi kalau apakah ini pertanyaan lucu sih kan? Apakah budaya kita ini pernah dijahitkan sama people pleaser? Bang makan bang gitu. Padahal nasinya tinggal dikit gitu. Apa itu termasuk itu kan? Dan itu kan sering terjadi gitu ya. Benar-benar. Kayak kita mau beli oleh-oleh juga termasuk gitu ya. Iya benar. Misalnya si A nitip gitu, ya udah si A. Tapi kita melihat, oh iya si B kemarin bantu aku, si C kebetulan besok ketemu, si D itu apakah itu termasuk? Ini pasti abis dari Bali ya, mikir mau beli oleh-oleh buat teman-teman. Iya, Tasya kebanyakan nih kemarin. Kolektif kan ya budaya Asia ya, budaya kolektif ya. Ya budaya kolektif ada positifnya, ada negatifnya. Begitu pula budaya orang Barat mungkin, ada yang individualis, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita bilang kita budaya orang Indonesia, Asia, kolektif tuh ya bagus, kita gotong royong, kita kerjasama, kekeluargaan. Negatifnya gitu ya, suara individu tuh tenggelam. Kita mikirin kepentingan bersama terus. Nah individualis mungkin sebaliknya, individu bisa thrive, individu bisa maju sendiri.
Tapi ya itu bisa mengakibatkan dia burnout, capek. Dia nggak mau being vulnerable untuk orang-orang sekitarnya gitu. Nah kalau aku sih mikirnya cukup simple aja ya. Ya udah, orang Indonesia, orang Asia perlu belajar individualisme juga. Yeah. Orang Barat juga perlu belajar kolektivisme. Kolektivisme ya, betul Kolektivisme. ya. Makanya kan orang Barat suka liburan ke Bali, ke Jawa, belajar budayanya. Wih, ini konsep Indonesia yang luar biasa banget, gotong royong. Kalau kita apaan sih dari SD juga diajarin gotong royong. Buat mereka ini fresh dan sangat enlightening buat mereka. Buat kita kebalikannya, kita masih belajar yang autentik, individualis supaya seimbang gitu. Gitu sih. Aku ada ketemu postingan juga dari Mas Nagu kalau nggak salah yang ngomongin tentang kadang kalau kita terlalu individualisme juga kayak konteks tadi itu kita jadi ke arah egois gitu. Betul. Pernah bikin kata-kata egois gitu ya. Ya. Dan kalau dijahitkan ke konteksnya anak 20-an, mungkin teman-teman yang masuk ke kategori sandwich generation, mereka kan justru punya perasaan kalau aku nggak nolong orang tua aku, walaupun aku sendiri tertekan, walaupun aku harus ngutang dan segala macam, aku egois banget nih. Kalau ada teman aku yang minta tolong ke aku dan aku nggak bisa bantu mereka, aku takut dia pelit nanti. Aku egois banget nih nggak nolong temen gitu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh karakter yang merasa bahwa dia korban nih, dia dianggap egois oleh pikirannya sendiri gitu. Oh ya. Ya itu ya juga masalah budaya kita ya. Setiap kali kita melakukan hal yang baik ke diri sendiri, kita ngerasa bersalah. Ya nggak sih? Kenapa sih beli makanan enak cuma buat diri sendiri? Kenapa nggak bawa pulang buat adik gitu kan ya? Ada perasaan bersalah ketika kita mencoba untuk memprioritaskan diri ini. Kita merasa itu egois. Padahal, ini kalau misalkan ada orang nanya, apa sih bedanya self love sama egois gitu ya? Kalau egois, itu kita mementingkan diri kita, tapi kita juga merendahkan orang lain. Jadi tidak memprioritaskan mereka. Kita rendahkan mereka, kita angkat diri kita. Tapi kalau self love, enggak. Oke, kita mengangkat diri kita, memprioritaskan diri kita. Tapi orang lain juga sama pentingnya gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita yang dulu selalu mengorbankan diri kita dan orang lain selalu kita prioritaskan, itu kita buat sama semuanya. Bapak penting, ibu penting, teman penting, adik penting. Tapi aku juga penting. Jadi kita perlu memperlakukan diri kita, baik ke diri kita, sebagaimana kita baik juga ke mereka. Ada kutipan yang dari buku pertama aku tulis, live the life that you wanted to live. Orang tua kita penting, teman-teman penting, orang-orang yang membesarkan kita juga penting ya. Tapi yang lebih penting suara hati kita. Benar. Itu dan tadi aku notice banget, wah ini relate banget nih sama Mas Nagu. Aku penasaran nih gimana caranya Mas Nagu itu 24 jam sehari ya ngebalance harinya Mas Nagu. Dibalik tadi kan kita nggak mungkin juggling semua hal nih, keluarga, pekerjaan dan segala macam. Mungkin orang-orang di luar sana penasaran nih, seorang psikolog, manusia biasa juga yang punya perasaan anxiety dan lain-lain. Gimana cara ngebalance-nya itu supaya kayak aku masih semangat untuk hidup. Walaupun tadi udah di-spill jawabannya, salah satunya punya mimpi, punya goals, tujuan. Oke. Ya, kita berangkat dari kenaifan bahwa kita ingin bisa mencapai tujuan kita dengan sempurna. Kita perlu pegang itu, tapi dalam prosesnya pasti kita akan membuat banyak kompromis. Kalau aku, dari semua aspek dalam hidupku, mungkin yang paling prioritas adalah aku menjalankan profesiku sebagai seorang psikolog. Termasuk menulis buku, itu eksplorasi keilmuanku, itu yang paling melekat ya sama identitasku ya. Tapi selain itu ada juga prioritas yang lain. Satu, keluarga. Artinya yang utama sekarang istri dan anak. Lalu selain itu juga aku juga ada keluarga besarku, artinya orang tuaku. Dan di sana aku juga harus mengurus mereka. Mereka juga punya semacam pusat pelatihan meditasi gitu, dan aku juga bantu handling di sana. Jadi itulah 3 bola besar yang aku sedang juggling di kehidupanku saat ini, dan itu yang aku coba untuk alokasikan dalam 24 jam. Artinya gini, misalkan sama anak. Pokoknya aku sudah bilang sama admin konselingku, my day start at 10. Hari-hariku tuh mulai di jam 10. Artinya klien pertamaku mulai dari jam 10. Sebelumnya bangun pagi, ngabisin waktu sama anak, nemenin dia makan, mandiin dia,
Udah oper ke istri, baru mulai aku siap-siap dan kerja. Dari siang sampai sore ya klien, dan di sela-selanya mungkin nulis konten sedikit, mungkin bantu keperluan orang tua. Nanti jam 5 kembali lagi ke anak, ngajak jalan sore di kompleks, makan malam, mandiin, oper ke istri lagi. Sebelum tidur aku juga masih nerima 1-2 klien, baru tidur gitu. Dan sejujurnya mungkin aku masih punya privilege untuk mengelola itu. Karena satu, klienku kebanyakan online. Karena kan ini berangkatnya dari personal branding online ya. Jadi kliennya kebanyakan online. Jadi aku bisa ngelakuin itu di rumah. Nah, buat teman-teman di sini mungkin tidak semuanya punya keleluasaan itu nggak sih? Iya. Ya apalagi kalau kita ngomongin psikologis kan nggak lepas dari urusan struktural. Bahwa ya ekonomi, negara dan lainnya. Kadang kita tidak punya kebebasan untuk mengelola itu. Iya. Tapi menurutku, apalagi kalau ini berkaitan sama orang-orang penting dalam hidup kita, at least kita berusaha mencobanya, meskipun tidak sempurna, tapi mereka juga pasti akan merasakan bahwa kita sudah berusaha untuk melakukannya. Apalagi anak ya, anak akan belajar banyak dari tindakan ayahnya ya, bukan sekedar kata-kata doang ya. Bener sih, ya. Ya itu aku harus lebih ingat juga ya. Kadang-kadang aku melakukan ini semua ya demi anak, tapi kita lupa kalau saat ini sekarang dia tuh sedang menyerap semua hal yang sedang terjadi pada hidupnya gitu loh. Itu yang masih diingat juga sih. Ada temanku ya, teman dekatku, dia cerita kalau selama ini dia fasilitas lengkap dari ayahnya segala macam. Tapi yang sekarang dia seusia aku, yang paling dia ingat dia itu momen masa kecil tuh nggak ada momen-momen menarik sama ayahnya, karena ayahnya pergi pagi pulang malam gitu-gitu terus dia cerita. Dan itu kenapa dia cerita ke aku? Karena dia baru lahir anak pertamanya. Dia pengen buat momen itu sama anaknya gitu loh. Dan rata-rata orang kan kayak aku bilang tadi belajar dari pengalamannya sendiri dan diterapkan ke versi dia yang sekarang gitu. Iya. Berarti Mas Nagu benar-benar menerapkan ya sekarang. Iya. Bahkan ini terjadi ketika misalkan ayah kita pun sebenarnya tidak salah gitu kan ya. Aku ingat juga ayahku juga orangnya lumayan sibuk gitu ya. Artinya dia pergi bekerja, benar-benar kerja, dan itu untuk kita gitu kan. Semua uangnya, kebutuhan itu untuk kita. Cuma anak-anak kan nggak ngerti ya. Anak-anak kan cuma tahu kalau papa nggak ada di rumah nih. Kenapa papa nggak sama aku? Anak-anak tuh cuma pahamnya itu gitu. Ketika dewasa, oke, mungkin kita paham. Oh iya, namanya orang dewasa harus bekerja. Tapi feeling itu kita nggak tahu gitu kan ya. Feeling bahwa orang tua meninggalkan kita, orang tua nggak punya momen sama kita, itu membekas gitu kan. Ya makanya itu ya salut sama temennya sih, paham itu, dan sebisa mungkin kita coba untuk realisasikan. Kita nggak bisa sepenuhnya untuk menjadi orang tua yang ideal, tapi at least kita bisa menjadi orang tua yang sedikit lebih baik dari orang tua kita. Gitu. Terutama dari sisi waktu ya, karena hal yang paling berharga untuk orang tercinta yaitu waktu ya. Betul, waktu bersama itu. Dari Niesca, _Niesca, dia bilang, Kanagu, aku pernah difitnah sama temanku sendiri. Harusnya aku yang marah dong, tapi ini dia yang malah kesel ke aku dan jelekin aku ke teman-teman lain. Kalau Kanagu di posisi aku, apa yang harus Kanagu lakukan? Oh, iya berat sih ya. Iya. Jadi dia difitnah sama temennya, tapi temennya yang lebih koar-koar gitu ya. Iya, kayak si A gini nih, si A gini nih. Iya. Ya itu aku kebayang kayak nyebelin banget temennya ini gitu ya. Iya. Mungkin dari POV-nya dia untuk tanya ke Mas Nagu, mungkin cara dia self defense kali atau gimana? Benar. Jadi gini, kita bisa mengeluh ya tentang si teman ini, bagaimana dia menyebarkan ketidakbenaran tentang diri kita mungkin. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah, ya kenapa kita tidak juga menyebarkan kebenaran tentang diri kita? Itu yang menjadi kuncinya. Tadi kan ada kata-kata harusnya aku yang marah. Iya. Nah sekarang itu kalau klien ngomong kayak itu aku tanya, ya kenapa nggak marah? Marah kan emosi yang kita gunakan untuk mempertahankan diri kita. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kenapa kamu yang tahu diri kamu benar, kenapa nggak marah? Kenapa kamu biarkan orang yang sudah tahu dirinya salah, dia bisa bebas marah? Itu yang perlu kita tanyakan ke diri kita. Biasanya muncul banyak pikiran-pikiran baru. Gimana kalau ternyata aku yang salah? Gimana kalau ternyata nggak ada orang yang mau dengerin aku?
itu nyambung ke arah tadi merangkul emosi atau perasaan itu. Kita merasa kita tidak berhak memiliki perasaan ini, kita merasa perasaan ini tidak valid. Ada tuntutan untuk kamu jangan buat salah, kamu jangan sekedar marah tanpa alasan, kamu jangan kayak gitu, kamu harus bisa memaafkan, kamu harus bisa tenang. Itu yang membuat kita detach dan tidak memvalidasi perasaan ini. Kalau menurutku, ya pertama paling enggak kamu bisa untuk mencoba membangkitkan perasaan menemui ketidakadilan ini dan mungkin biarkan diri ini merasa sedikit marah. Kalau kamu belum nyaman untuk menyampaikan ke semua orang tentang kemarahan itu, kamu coba ke 1-2 orang dulu. Kamu cerita ke teman terdekatmu yang bisa kamu percaya. Gini loh ceritanya, aku gak suka kayak gini. Kamu latih dirimu untuk marah. Tapi bukan marah yang negatif ya. Ini marah ke arah memperjuangkan dan mempertahankan diri. Nanti pelan-pelan mungkin bisa ke orang yang lebih banyak. Nanti mungkin bisa ke orang yang lebih banyak lagi. Suatu hari nanti mungkin bisa sama orang yang kamu ajak bermasalah. Aku gak suka kalau kamu kayak gini dan seterusnya. Marah itu gak mesti harus lempar barang. Marah itu bisa dengan tegas menaruh boundaries kita, apa yang benar, apa yang salah. Gitu. Tapi marah orang sekarang rata-rata bikin konten ya di TikTok. Nyindir ya? Iya, nyindir. Atau dia menyebarkan kalau si A ini ternyata memfitnah aku misalnya. Dan kebenarannya ini loh, ada konten 10 menit orang biasanya lebih mau nonton dan share gitu. Nanti tuh kalau dia public figure, orang kan bakal di kolom chat itu ada kubu-kubunya, kubu atau kubu. Ini dunia makin kompleks ya. Iya. Terus ntar tiba-tiba ada yang nge-reply, nge-spill balasannya gitu. Ceritanya gak kayak gitu. Iya. Ternyata ngikutin juga masa gue. Berusaha gak ngikutin tapi ya terjebak sih sekarang ya kita pasti. Tapi konteksnya marah tadi itu jangan dilihat di sisi negatif ya. Marah tadi itu justru ya kayak di Inside Out tadi ada luapan ada perasaan yang harus kita tunjukkan gitu, jangan ditutup gitu ya. Benar, itu benar. Ya. Oke, menarik. Dari Niasca tadi udah, pertanyaan kedua. Dari Rashidin, ini menurut aku pertanyaannya mungkin jarang orang tanyakan tapi bagus banget ya. Oke. Mas Nago, gimana caranya kita menemukan jati diri di tengah gempuran sosial media yang menunjukkan jati diri sebagai personal branding? Ya. Sekarang itu banyak banget situasi kita lihat public figure lama-kelamaan mulai di-spill keasliannya gitu gak sih? Oh, oke. Ya kan? Di sini ya. Ya kan? Wih, dia tipikalnya mahasiswa yang sempurna, tipikalnya keibuan banget, tapi pelan-pelan mulai terkuak gitu kan ya ibaratnya. Jadi era internet ini merupakan era di mana kita bisa menampilkan diri kita yang kita inginkan, personal branding, tapi di saat bersamaan punya resiko karena informasi juga semakin canggih dan berkembang, orang untuk mulai munculkan kebenarannya tentang kita, siapa diri kita, gitu. Yes. Jadi daripada kita dari awal membuat persona yang kita idealkan, lalu ternyata ketahuan busuk-busuknya, mending dari awal kita langsung tunjukkan diri kita yang real, yang autentik, baru pelan-pelan menjadi diri yang ideal, tanpa harus dibungkus macam-macam yang berlebihan. Memang kalau kita ngomongin internet kan kita ngomongin branding, kita berusaha untuk menampilkan sisi terbaik. Tapi kalau bisa jangan yang palsu. Gitu. Jadi kalau memang kayak temanku ya, kan kita para psikolog juga buat konten. Tapi psikolog kan ada yang pembawaannya tenang, ada yang menggebu-gebu. Aneh kalau temanku yang passionate menggebu-gebu suka marah-marahin misalkan fakta psikologi atau mitos psikologi yang konyol tuh tiba-tiba berusaha jadi sosok psikolog yang tenang. Lucu menurutku. Orang-orang kan melihat kepalsuan itu. Lebih baik kita tunjukkan diri kita yang asli. Kalau kita ngerasa itu tidak ideal, pelan-pelan bergeraklah dari sana. Gitu. Ini bukanlah bagaimana ajang kita untuk membungkus diri berlebihan hanya untuk supaya bisa di-admire sama banyak orang. Tapi ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya dan working on it di depan orang lain. Gitu. Di depan publik. Sehingga kita bisa menjadi diri kita yang terbaik. Iya, karena orang juga ngomongin jati diri dan kita juga posting itu orang bisa ngikut journey kita dan sekarang aku notice orang paling suka tuh ngikutin journey orang. Misalnya ada orang yang berat badannya 120 kilo. Kalau dikontenin proses dia sampai ke 80 kilo, itu orang termotivasi. Bahkan aku yang sekarang misalnya udah di tahap 70 kilo, aku nonton konten-konten orang yang seperti tadi. Itu aku bakal share ke teman-teman aku. Itu kayak bener-bener bentuk motivasi yang memang praktisi gitu, bukan motivasi kayak lu harus kurus gitu lah. Sedangkan dia nggak pernah gemuk gitu. Itu benar kayak apa?
misalnya nih temanku yang cerita dia juga mau ikut buat konten dan lainnya kayak, tapi aku kan nggak fit kayak gitu, badanku tidak sebugar itu, makananku tidak seenak itu. Loh, untuk mereka-mereka yang top, mungkin memang banyak yang kita bisa tangkap pelajari ya. Tapi untuk kita yang masih bergerak dari bawah, kita punya satu senjata untuk para penonton kita. Kita tuh relatable. Ya benar. Ya nggak sih? Ya. Mau jogging pagi tapi males, itu bukan suatu hal yang dirasain oleh top fitness coach itu gitu loh. Benar. Kita punya senjata relatable dan orang-orang suka itu. Wah menarik nih, aku cut jadi konten viral nih. ya karena selama ini ya mungkin dari sisi televisi kali ya, belum ke fase sosial media yang short content gini, orang kan ngeliat sempurnanya terus nih, artis Korea segala macam. Tapi fase orang-orang yang biasa kayak kita yang awam yang berangkat dari bawah itu nggak ada ditonjolkan gitu gimana prosesnya ya. Membentuknya. Iya dan sekarang sosial media kan privilege-nya itu orang-orang tuh bisa nonton podcast yang dimana dulu pembahasan seperti ini tuh mungkin di balik kamar dan nggak diposting. Sekarang iya benar. Ini orang bisa lihat Bilal yang belajar sama Mas Nago ini dan ditonton oleh jutaan mungkin amin ya jutaan views. Dan orang tuh bisa belajar sisi-sisi rendah diri ini loh kayak. Ya. Kita ini nggak tiba-tiba flexing, nggak ngomong sok keren, tapi kita ya ngomong kayak di warung kopi, ngomong kayak lagi ketemu gitu. Kebetulan ada mikrofon dan ada kamera di sini, jadi seautentik itu sebenarnya. Mungkin orang-orang juga ngerasain itu ya, kayak mereka bosen dengan dunia internet dan branding yang terlalu dipoles gitu ya. Yes. Kita suka yang autentik, kita suka yang genuine gitu ya. Yeah. Aku juga kadang ngerasain struggles nih kayak temenku yang mungkin ya psikolog, psikiater. Aku ngerasa mereka personality-nya tuh bright banget gitu loh. Kayak ngomong sama orang, wih ini temanku nih hebat banget, bercahaya banget, kayak karismanya kerasa banget. Iya. Tapi aku ngerasa aku anak introvert, suka di rumah sendiri, baca komik, mungkin baca buku dan lainnya. Masa sih aku bisa sharing di depan banyak orang itu. Tapi aku justru ngerasa, mungkin itu senjataku. Ini relatability ini yang terasa sama orang-orang. Aku juga kayak gitu. Aku juga malas ketemu orang lain. Aku juga kayaknya masih harus nge-post diriku setiap pagi. Aku ngerasa nervous ketika berada di depan panggung. Normal ya. Itu yang orang lain rasakan sehingga orang lain juga merasa terinspirasi. Oh ada orang yang kayak aku juga yang sekarang sedang berusaha membawakan dirinya ke dunia. Iya. Gitu. Akun ini kita mulai karena seperti itu. Oh ya? Sekolah kelompok malas, sekelas. Oh aku baru tahu sekelas tuh malas terakhir itu ya. Oh. Jadi ada 300.000 followers itu orang malas semua sebenarnya. Kita kumpulin nih orang-orang malas. Kumpulin semuanya nih. Kita kumpulin orang malas belajar nih di sini gitu. Iya. Ya siapa tahu walaupun belajarnya sedikit-sedikit, at least kita bisa bukan melawan rasa malas, bukan membunuh rasa malas, tapi menghadapi rasa malas. Itu kenapa aspirasinya sekelas. Dan tadi menarik banget ngomongin. Jadi jati diri yang tadi dia maksud itu lebih tepatnya ya nggak apa-apa jadi diri sendiri. Walaupun di tengah gempuran sosial media yang persona brandingnya sempurna, lu jadi diri sendiri aja gitu. Dan siapa tahu ada orang-orang di luar sana yang sama kayak dia, punya problem yang sama, bakal relate ya. Jadi kata kunci relatability tadi. Keren. Pertanyaan terakhir dari Instagramnya call me Rin. Aku sering oversharing ketika bertemu dengan orang, bahkan orang baru. Aku nggak sadar itu kenapa, tapi aku coba melawannya, tapi masih juga oversharing. Apa yang bikin orang itu kayak apa-apa tuh oversharing gitu ya? Karena banyak hal di dalam dirinya yang pengen dia ceritakan sih ya. Artinya gini, aku kan psikolog, artinya aku kan menerima banyak klien yang menceritakan tentang dirinya. Tapi sesekali, terutama mungkin akhir-akhirnya, aku juga mencoba menjadi klien. Artinya aku pergi ke seniorku, aku yang konseling gitu. Aku nyadar bahwa enak loh ngomongin tentang diri sendiri itu enak banget rasanya. Selama ini kita menghabiskan waktu kita mengurus hal di luar diri kita. Ngomongin hal-hal tentang yang ada eksternal. Tapi ketika kita ngomongin suatu hal tentang diri kita yang internal, itu enak banget rasanya. Karena itu udah bentuk conversation kita sama diri kita sendiri. Kayak mulai sinkronisasi apa yang terjadi, apa yang rasakan dengan apa yang ada di dalam gitu. Nah, tapi enggak semua orang punya akses yang tepat untuk bisa menceritakan itu. Kadang temannya tidak bisa dipercaya. Kadang keluarganya dingin sehingga dia menyimpan itu. Ketika kita ketemu orang strangers yang kita baru kenal, wah dia gak tahu ceritaku, dia gak akan ketemu aku lagi mungkin. Aku bisa bebas nih, aku ngomong apa aja, aku keluar.
Tapi setelah selesai mungkin kita takut, jangan-jangan gimana kalau itu nanti berbalik malah menjadi merugikanku. Sebenarnya itulah konsepnya kenapa konseling itu ada. Kita ketemu orang, strangers kan psikolog itu, yang bisa menjadi tempat kita memproses semua internal struggle dalam diri kita dan dijamin kerahasiaannya. Sehingga kita bisa punya ruang untuk menjadi diri sendiri dan memproses hal-hal yang belum terproses dalam diri kita. Gitu. Jadi mungkin itu pengalaman yang bagus untuk memantik kesadaran. Mungkin aku perlu coba konseling ke psikolog kayak gitu. Menarik ya. Kalau mau oversharing, jangan sama teman kantor, jangan sama orang baru kita kenal di Tinder tiba-tiba ketemu langsung oversharing. Jangan di TikTok juga, ya kan? Ya TikTok bahaya sih. Apalagi kalau oversharingnya itu sesuatu yang justru menjerumuskan dia ke sisi negatif. Jadi solusinya oversharing itu ke psikolog ya. Silakan. Aman gitu. Aman, dijaga gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari aku pribadi yang biasanya aku tanyakan. Mas Nago, best advice untuk anak-anak 20-an. Best advice untuk anak-anak 20-an. Aku rasa yang teman-teman umur 20-an gak sadari adalah di usia segini mereka bisa afford to fail. Artinya mungkin semuanya terasa besar ya. Kuliah, mencoba bisnis baru, mencoba beasiswa, mencoba pacaran dan lainnya. Itu terkesan besar. Tapi di usia sekarang kalian masih punya kemewahan untuk gagal di hal-hal besar itu. Sementara untuk orang yang kebetulan aku 30-an ya, 30-an, 40-an, kita sudah tidak punya sebanyak itu energi, tidak punya sebanyak itu waktu, dan tidak punya kemampuan untuk mengambil risiko sebesar itu. Kayak sekarang aku punya anak, aku gak mungkin tiba-tiba, aku mau berhenti jadi psikolog, aku mau buka restoran pizza. Akan ada banyak resiko yang terjadi sana dan aku gak bisa gagal karena banyak orang yang harus kulindungi. I cannot afford that kind of failure gitu loh. Jadi meskipun teman-teman bilang, tapi umur segini aku minim pengalaman, aku belum tahu banyak. Justru nggak ada uang. Nggak ada uang. Justru ketika when we have nothing to lose also. Yes. Itu kemewahan yang mungkin jarang teman-teman sadari. Tentu yang namanya mengambil risiko tetap perlu kalkulasi, jangan sampai itu malah menghancurkan diri kita lebih jauh. Tapi banyak resiko yang kita rasa itu mematikan buat kita, sebenarnya tidak semenyeramkan itu. Dan mungkin salah satu cara untuk bisa menyadarinya adalah dengan mencobanya. Gitu. Mencoba sama dengan membeli pengalaman. Dan di usia 20-an menarik, ya. Lebih menarik dan bermanfaat beli pengalaman daripada beli pengakuan. Ya, itu cakep banget jadi closing. Siap. Thank you Mas Nago atas waktunya. Aku semangat banget nonton konten-konten Mas Nago dan baca bukunya Mas Nago. Aku ada buku juga dan tadi Mas Nago juga ada buku. Yeah. Aku bisa guys, ini aku dapat buku dari Mas Nago. Aku yang sudah lama hilang. Dan aku juga mau kasih nih buku terbaru aku, judulnya Generasi Ekspektasi. Generasi Ekspektasi. Mungkin ini bakal berteman keduanya karena sama-sama berat nih kehidupannya. Tapi ini dari kacamata aku yang masih 20-an, dan ini kacamata orang yang sudah melewati fase 20-an. Oke. Bagi teman-teman yang mau order, kalian bisa langsung aja ke Instagram Mas Nago atau Instagram aku. Thank you semuanya. Thank you Mas Nago. Sehat-sehat. Bye-bye.